Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ajibah berkata di pengantar ke hikmah yang ke-35 ini, Summa inna hazihil uyuba. Kemudian sesungguhnya penyebab sesungguhnya aib-aib yang ada di dalam diri kita ini. Sababu baqaiha, penyebab dia tetap bercokol, dia tetap bersemayam fil insan, di dalam diri manusia, bi'tibaril hikmah, dalam pandangan hikmah, hiyal ghaflatu anil bahsi anha, adalah kelalaian kita untuk mencarinya. Pada hikmah yang terdahulu telah dijelaskan bahwa kita tidak bertasawuf untuk mencari kekaromahan, tapi supaya kita bisa lebih mengenal aib-aib yang ada di dalam diri kita. Nah, penyebab adanya aib-aib di dalam diri kita itu adalah karena kita enggan untuk mencarinya. Wasababul ghaflati anil bahsi anha, dan penyebab kelalaian kita untuk mencari cacat-cacat tersebut, huwar ridho anin nafsi, adalah karena kita merasa puas dengan diri kita sendiri. Kita harus menerima keadaan diri kita sendiri, itu pengertiannya dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Allah secara alamiah. Misalnya kita menerima bahwa kita tercipta dalam jenis kelamin tertentu, saya jadi laki-laki, atau yang lain ada perempuan. Kita terlahir di Indonesia, tidak terlahir di Arab atau di Eropa. Kita terlahir pada zaman sekarang, tidak pada zaman dulu, dari keluarga tertentu. Itu semua adalah takdir-takdir alamiah gitu, yang tidak bisa kita hindari. Itu memang kita harus terima. Tapi terkait dengan ketetapan atau takdir Allah yang bersifat syariat, bahwa di dalam diri kita ini ada kekurangan-kekurangan dan kita harus melawannya dalam usaha ibadah, menundukkan diri kita kepada Allah, maka kekurangan-kekurangan itu tidak boleh diterima. Wasababul ghaflati anil bahsi anha huwar ridho anin nafsi, bahwa penyebab kita lalai dari mencari cacat-cacat atau aib-aib yang ada di dalam diri kita adalah kita merasa puas walaupun kita tahu bahwa diri kita memiliki banyak kekurangan yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah atau dari mengusahakan kesempurnaan kemanusiaan. Lau asa azonnahu biha la bahasa an masawiha. Sebab jika seseorang berburuk sangka kepada dirinya, maka dia pasti akan meneliti keburukan-keburukannya. Fastakhrojaha, lalu dia mengeluarkannya. Watatohharo minha, dan membersihkan diri darinya. Falizalika qala, oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata pada hikmahnya yang ke-35, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, akar dari segala maksiat, kelalaian dan syahwat, ar-ridho anin nafsi, adalah merasa puas terhadap diri sendiri, menilai tinggi, menilai sudah cukup diri kita sendiri. Kultu, Ibnu Ajibah berkata, iz kullu man radiya an nafsihi, semua orang yang merasa puas dengan keadaan dirinya, istahsana ahwalaha, akan memandang baik
kondisi-kondisi dirinya. Maksudnya ya merasa bahwa jiwanya tidak memiliki aib atau cacat lagi. Wa ghatto masawiyaha, dan dia akan menutupi segala kekurangannya. Kalau misalnya terlihat kita punya kekurangan, kita akan merasionalisasi atau membenarkannya. Akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan orang lain misalnya. Yaqulu syair, ada seorang penyair yang berkata, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah. Mata orang yang ridho, yang puas, yang senang atau yang cinta pada sesuatu itu akan rabun, akan tertutup dari setiap aib yang ada pada sesuatu itu. Ya kalau kita ridho pada diri kita sendiri, maka kita tidak melihat aib diri kita sendiri. Kalau kita cinta pada seseorang, gitu ya, maka kita tidak melihat kekurangan orang itu. Ya, terima kasih pada yang sudah hadir. Mungkin kalau ada tanggapan juga bisa diketik di kolom komentar. Selanjutnya dalam hikmah yang ke-35, Ibnu Athaillah berkata, wa aslu kulli ta'atin wa yakzotin wa iffatin, sebaliknya akar dari segala ketaatan, kesadaran atau keterjagaan, kewaspadaan, dan penjagaan terhadap kesucian diri. Adamur ridho minka anha, adalah engkau tidak puas terhadap dirimu sendiri. Kultu, kata Ibnu Ajibah, li'anna manittahama nafsahu, orang yang selalu mencurigai hawa nafsunya, wa sa'azonnahu biha, berburuk sangka terhadap hawa nafsunya, wa nazoro ilaiha bi'ainis sukhti, dan memandang kepada hawa nafsunya dengan mata ketidakpuasan, dengan mata kebencian, ya, benci terhadap hawa nafsu sendiri. Bahasa an uyubiha, maka dia akan mencari cacat-cacat dan aib-aib dari dirinya itu, dari hawa nafsunya. Wastakhroja masawiha, lalu mengeluarkan keburukan-keburukannya yang tersembunyi. Liqauli syair, sebagaimana kata syair, kelanjutan dari syair yang tadi, walakin aina sukhti tubdil masawiya, tapi mata orang yang dipenuhi oleh kebencian akan menampakkan segala keburukan. Di dalam satu segi, syair ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh memandang sesuatu dengan mata cinta atau mata benci, karena mata cinta akan memperlihatkan kebaikan saja, sedangkan mata benci akan menampakkan semua keburukan. Kita harus objektif. Dalam ungkapan yang lain, ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang engkau cintai sekadarnya saja atau dengan batas-batas yang normal. Sebab boleh jadi orang yang engkau cintai pada hari ini menjadi orang yang engkau benci esok hari, atau sebaliknya, orang yang engkau benci juga bisa menjadi orang yang engkau cintai esok hari. Sehingga ya bencilah dia dengan kebencian yang biasa-biasa saja. Atau yang lebih baik lagi, misalnya ya sebenarnya yang kita sukai dan benci itu adalah perbuatan, ya. Pada saat
ada pada seseorang, ya kita bersyukur gitu karena orang itu mampu melakukan kebaikan. Yang kita benci juga keburukan, dan pada saat dilakukan maka yang kita benci adalah keburukannya saja, tidak membenci orangnya, karena orangnya bisa berubah, bisa bertobat misalnya. Fabhas ayyuhal murid an masawika. Karena itu, wahai orang yang ingin melakukan perjalanan spiritual, ingin mengenal Allah di dunia ini, kita akan berjumpa dengan Allah pasti setelah kematian. Tapi perjumpaan mengakui adanya Allah setelah kematian itu ya akan dialami juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu sudah mengenal, sudah berjumpa dengan Allah di dalam kehidupan ini. Dan kita berusaha lebih mempertebal pengenalan atau keimanan kita, sehingga perjumpaan kita dengan Allah ini juga lebih lekat pada saat sekarang ini. Nah, caranya adalah dengan kita mencari aib-aib atau cacat-cacat di dalam diri kita. Wattahim nafsaka, curigailah, tuduhlah hawa nafsumu. Wala tastahsin syai'an min ahwaliha. Jangan sekali-kali engkau menganggap baik keadaan dirimu. Di dalam Al-Quran misalnya, fa'iza farogta fansob, jika engkau sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, sudah mencapai suatu prestasi, maka bersegeralah untuk mengerjakan kewajiban yang lain, mengejar prestasi yang berikutnya. Fa'innaka iza rodita anha, sebab apabila engkau merasa puas terhadap dirimu sendiri, wastah santa ahwalaha, dan menganggapnya baik, ladagotka, maka hawa nafsumu itu akan menyengatmu seperti tawon, ya, akan mematuk seperti ular. Wa anta la tash'ur, tanpa engkau sadari. Wahajabatka anil hadroti, dan akan menghalangimu untuk hadir di altar atau di hadapan Tuhan. Wa anta tanzur, padahal dirimu sedang melihat Allah. Ya, manifestasi atau ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan, keberadaan, tanda-tanda Rahman dan Rahimnya Allah itu sangat jelas ada di dunia, ada di hadapan kita, tapi kita nggak bisa melihatnya. Itu karena kita terhalang oleh hawa nafsu tadi, karena kita sudah puas dengan diri kita. Qala Abu Hafs Al-Haddad, Ibnu Ajibah berkata bahwa Ibnu Hafs Al-Haddad menerangkan, malam yattahim nafsahu ala dawamil awqat, orang yang tidak selalu menuduh dirinya sepanjang waktu, walam yukhalifha fi jami'il ahwal, tidak menentang, tidak melawan hawa nafsunya di dalam setiap keadaan. Walam yajurruha ila makruhiha fi sairi ayyamihi, dan tidak memaksa dirinya, tidak memaksa hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya sepanjang hidupnya. Karena magruron, maka ia adalah orang yang
tertipu. Wa man nazara ila nafsihi bistihsani syai'in minha. Orang yang memandang dirinya dengan kekaguman sedikit saja, faqad ahlakatha, maka dia sudah membinasakan dirinya sendiri. Wa kaifa yasihu li'akilin ar-ridha an nafsihi. Jadi bagaimana mungkin orang yang berakal merasa puas terhadap dirinya sendiri. Wal karimu ibnul karim yakul, padahal ada seorang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia. Cicit gitu ya, yang dari buyutnya, kakeknya, dan ayahnya serta dirinya sendiri itu adalah orang yang mulia. Siapa kira-kira dia? Ada yang tahu nggak? Buyutnya mulia, kakeknya mulia, ayahnya mulia, dan dirinya juga mulia. Ya, beliau adalah Nabi Yusuf. Karena ayahnya adalah Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan buyutnya adalah Nabi Ibrahim. Nah, orang yang dirinya nabi, ayah, kakek, dan buyutnya juga adalah nabi sekalipun, itu tidak merasa puas, tidak merasa aman dan bebas dari godaan hawa nafsunya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammarotum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejelekan atau kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, artinya dari segi pendidikan masa kecil gitu ya, atau pengasuhan di dalam rumah tangga, ini Nabi Yusuf itu sudah murni, sudah bersih sekali gitu. Tapi beliau sendiri masih mengatakan seperti itu. Maka jika misalnya ya kita sekarang yang ya kita bersyukur atas apapun yang telah diperjuangkan oleh orang tua kita, kakek nenek, buyut-buyut kita. Akan tetapi ya bagaimana mengungkapkannya supaya tidak menggugat ke perjuangan mereka ya. Kita memiliki banyak sekali kekurangan, maka kita tentu saja harus lebih berhati-hati terhadap hawa nafsu kita. Wa fi makna zalika ansyadu, dalam makna yang sama para penyair melantunkan tawakki nafsaka, waspadalah terhadap hawa nafsumu, la ta'man gowa ilaha, jangan pernah engkau merasa aman dari tipu dayanya. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitona, karena satu nafsu saja yang kita miliki itu lebih jahat, lebih keji daripada 70 setan. Ya, jadi kalau bulan Ramadan setan dibelenggu gitu, tapi masih banyak kita melakukan kemaksiatan, malas melakukan ibadah, maka itu semata-mata karena hawa nafsu kita sendiri. Wa qala Sari As-Sakoti, seorang sufi bernama Sari As-Sakoti berkata,
Man arafallah asya. Orang yang mengenal Allah, maka ia benar-benar hidup. Wa man mala ila dunya tosya. Sedangkan orang yang tertarik kepada kenyamanan kehidupan dunia, maka ia akan kehilangan arah. Wal ahmaku yaruhu wa yagdu filashin. Orang yang bodoh pergi dan pulang dalam kesia-siaan. Wal akilu an uyubihi fattash. Sedangkan orang yang berakal senantiasa menyelidiki cacat dirinya. Dalam Nasoihul Ibad diterangkan bahwa orang yang mengenal Allah itu akan merasa nyaman berada di manapun, baik di kampung halamannya maupun di perantauan, karena dia mengenal Allah, orang yang berilmu. Sementara orang yang tidak mengenal Allah, orang yang bodoh, maka dia akan tidak nyaman, bahkan berada di kampung halamannya sendiri. Ya, dalam ilmu-ilmu selain ilmu ma'rifatullah juga itu bisa berlaku ya. Orang yang pintar baik di kampungnya maupun di kampung orang lain, di negeri-negeri yang asing, dia akan dihormati, mampu hidup. Sementara orang yang tidak memiliki skill, maka dia akan terlantar, tidak bisa menghidupi dirinya sendiri bahkan di kampungnya. Fabhas ya akhi an uyubika in aradta nusha nafsika. Maka wahai saudaraku, carilah cacat-cacatmu jika engkau benar-benar ingin menasihati dirimu sendiri. Ya, kita misalnya saat menginginkan kebaikan, kita butuh nasihat dari orang lain. Tapi bagaimana kita bisa mendengar nasihat dari orang lain jika nasihat dari diri kita sendiri saja enggak kita dengar? Nah, kalau kita ingin bisa mendengar nasihat dari diri kita sendiri, ya caranya adalah dengan mulai mencari aib-aib yang ada di dalam hawa nafsu kita. Faiza bahasta an uyubiha. Jika engkau telah menemukan aib-aib di dalam hawa nafsumu itu, wa fadohta auratiha, engkau menyingkap keburukan-keburukannya, takhallasta, maka engkau akan terbebas dari belenggunya. Wa taharrarta, engkau akan memperoleh kemerdekaan batin. Wa tahaqqaqta, dan engkau mencapai hakikat. Wa dakhaltal hadroh, dan engkau juga akan memasuki hadirat Allah. Memasuki hadirat Allah itu artinya ya kita benar-benar merasa berjumpa, berhadapan dengan Allah. Bukan berjumpa, berhadapan ya dalam pengertian fisik atau material ya, yang ada konsep waktu di situ. Akan tetapi perjumpaan batin, altar spiritual. Watta saat lakan nazroh, dan pandangan rohanimu juga akan menjadi luas. Wastaddat lakal fikroh, dan daya kontemplasimu, refleksimu atau perenunganmu juga menjadi semakin tajam. Wa kana saykhu saykhina yaqulu, guru dari guru kami berkata,
Laknatullahi ala man zoharot lahu auratu nafsihi falam yafdoha. Laknat Allah atas orang yang telah melihat aib dirinya sendiri, lalu ia tidak mau membongkarnya. Maksud membongkarnya, ya membongkar untuk dirinya sendiri, bukan menceritakannya kepada orang-orang lain. Allah saja menutupi aib kita dari orang lain, maka kita tidak boleh menceritakannya, mengumbarnya. Tapi kita mencari aib diri kita. Lantas kita menemukannya, ya kita mengabarkannya kepada diri kita sendiri. Wa kana aidon kasiron ma yusi bi'adamil muraqabati linnas. Guru kami juga berpesan agar kami tidak terlalu memperhatikan penilaian manusia. Wa adamil mubalati bihim, dan tidak memedulikan pandangan atau penilaian mereka. Idz la yatakhallasu min daqaiqir riya. Sebab seseorang tidak akan terbebas dari riya yang sangat halus. Illa biisqotihim min ainihi, kecuali dengan cara menggugurkan pandangan penilaian orang lain, validasi, apresiasi gitu ya, orang lain kepada diri kita. Wasukutihi huwa min ayunihim, juga kita rela kalau diri kita itu tidak dipandang oleh orang lain, tidak dikenal, dan selanjutnya. Waman aroda ayatakhallas, orang yang ingin terbebas dari penyakit jiwa, fal yusohib man takhallas, hendaklah ia bersahabat dengan orang yang telah terbebas. Nah, ini yang saya singgung tadi, bahwa Ibnu Athaillah di sini memberikan pedoman bagi kita bagaimana cara mencari teman. Wala antashab jahilan la yardo an nafsihi khairun min antashaba aliman yardo an nafsihi. Jauh lebih baik jika engkau berteman dengan orang awam, dengan orang yang enggak punya reputasi tinggi sebagai ilmuwan, sebagai ustaz, sebagai akademisi atau apapun, tapi dia tidak pernah menerima bujukan dari hawa nafsunya, daripada engkau berteman dengan orang yang punya reputasi tinggi tapi dia tunduk kepada hawa nafsunya. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, id suhbatu man la yardo an nafsihi khairun mahod. Karena berteman dengan orang yang selalu mencela dirinya sendiri, itu adalah kebaikan yang murni. Litahakkukihi bil ikhlas, karena orang itu telah benar-benar ikhlas. Fayasri dzalika fis shahib hatta yatahalla bil ikhlas, sehingga keikhlasan orang itu akan menular kepada sahabatnya, kepada kita yang menemaninya, sehingga kita pun bisa menghiasi diri kita dengan keikhlasan. Wa yasira min jumlatil khawas, sehingga kita pun bisa menjadi masuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wasuhbatu man yardo an nafsihi syarrun mahod. Sedangkan berteman dengan orang yang mengagumi dirinya sendiri, sudah tidak mewaspadai bujukan hawa nafsunya, itu adalah keburukan yang murni. Walau kana a'lama ahlil ardi, meskipun ya ada orang itu
diakui, dikenal sebagai orang yang paling berilmu di muka bumi. Li'anna tiba tasrokut tiba, karena tabiat manusia itu saling mempengaruhi. Idzil jahlul ladzi yukribu lil hadroh, karena kebodohan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ini kebodohannya ya kebodohan dalam pandangan manusia ya. Ahsanu minal ilmil lazi yub'idu anil hadroh, lebih baik dari pengetahuan yang justru menjauhkan orang dari Allah. Walizalika qala ba'dul arifin, oleh karena itu ada sufi yang berkata, asyaddun nasi hijaban anillah al ulama, summal ubad, summaz zuhad. Orang yang paling terhalang dari Allah adalah para ulama, kemudian para ahli ibadah dan para ahli zahid. Yang maksudnya adalah secara zohir mereka dikenal atau punya reputasi sebagai itu, sebagai ulama, sebagai ahli ibadah atau orang yang zahid, tapi batinnya ternyata masih tunduk kepada hawa nafsunya. Liwukufihim ma'a ilmihim wa ibadatihim wa zuhdihim, apabila mereka berhenti atau mengandalkan pada ilmu, pada ibadah dan kezuhudan mereka sendiri. Wal jahlul ladzi yusilu ilallahi ilmun alal haqiqah, sedangkan kebodohan yang mengantarkan seseorang kepada Allah pada hakikatnya adalah ilmu. Saya memaknainya seperti tadi, bahwa boleh jadi misalnya sikap kita yang mau beribadah, yang mau menghambakan dan tunduk kepada Allah itu dinilai sebagai kebodohan oleh sebagian orang. Tapi ya biarlah itu disebut sebagai kebodohan. Wal ilmul ladzi yahjubu anillah jahlun alal haqiqah. Sebaliknya, ilmu yang menghalangi seseorang dari Allah pada hakikatnya adalah kebodohan. Walizalika qala, oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan di dalam hikmah yang ke-35 ini, fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi. Apalah arti ilmu bagi seorang alim yang merasa puas terhadap dirinya. Jika seorang punya ilmu dan dikenal oleh masyarakat sebagai ulama, ustadz, kiai dan sebagainya, tapi dia tunduk kepada hawa nafsunya, ya sebenarnya ilmu apa itu yang ia miliki? Tapi tentu saja kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini juga semua pelajaran tasawuf adalah sesuatu yang kita pakai untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Oh, itu ada ustadz itu begitu, tidak boleh. Qultu li'annahu soro hijaban lahu an rabbihi. Kata Ibnu Ajibah, karena ilmu itu sudah menjadi hijab bagi dirinya dari Tuhannya. Wa ayu jahlin lil jahili la yardo an nafsihi. Sebaliknya, kebodohan apa sebenarnya yang dimiliki oleh orang bodoh jika ternyata orang itu tidak tunduk kepada hawa nafsunya? Dia dibilang bodoh, tidak dianggap sebagai ustadz, nggak dapat mimbar gitu ya, baik khutbah atau majelis taklim, tapi dia waspada terhadap godaan bujukan hawa nafsunya, maka orang itu bukanlah orang bodoh. Qultu, kata Ibnu Ajibah, izbi adamir ridho an nafsihi bahasa anha, karena jika dia tidak ridho terhadap hawa nafsunya, maka dia akan meneliti aib-aib atau cacat-cacat pada dirinya.
wa takhallasa min rikkiha, lalu dia akan berusaha membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsunya. Fasara abdan hakikotan lillah, maka dia pun menjadi hamba Allah dalam arti yang sebenarnya. Fahina izin ahabbahu sayyiduhu, dan pada saat itu maka tuannya yaitu Allah akan mencintainya. Wastofahu lihadrotihi, lalu Tuhan akan memilihnya untuk dekat dengan dirinya. Wajtabahu limahabbatihi, akan mengistimewakan orang itu untuk mencintainya, untuk mengasihi atau untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Wa'atla'ahu ala maknuni ilmihi, dan menyingkapkan kepadanya rahasia-rahasia ilmunya yang tersembunyi. Fakana a'lama khalqihi, maka dia menjadi orang yang paling berilmu di antara makhluk-makhluk Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu saudara syarah dari Ibnu Ajibah untuk hikmah yang ke-35.